Oh, di kuliah ya? Kakak minta tolong sekarang kakak mau. Jangan coba lu. Ini perbaikan. Coba lu coba orang. Ini kan ada pertanyaan. Kita tangan coba. Ya. Coba ada pertanyaan. Ini doa ya sudah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Kemarin kan sudah libur panjang. Sekarang kan masih ini tak pertemuan pertama setelah hari raya. Kita tak? Ya. Kemarin masih belum selesai. Belum. Ada yang nggak masuk aja? Ada. Ayo siapa? Kak sama Arif. Apa? Kak sama Arif. Oke, sekarang pelajaran kita itu bab dibuka LKS-nya bab 4. Dibuka LKS-nya bab 4. Ada membaca Al-Quran dan berdoa. Bab 4 ada membaca Al-Quran dan berdoa. Atau membaca Al-Quran. Sudah dibuka semua? Oke. Di sini kakak punya videonya kakak bikinnya sendiri. Adik-adik perhatikan ya. Nanti penjelasannya adik kakak jelaskan setelah nonton video. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar adab membaca Al-Quran dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar adab membaca Al-Quran dan berdoa. Adab membaca Al-Quran adalah seperangkat aturan, etika, dan tata cara yang harus dilakukan saat kita membaca Al-Quran. Aturan ini disandarkan kepada cara Rasulullah saat membaca Al-Quran. Berikut cara Rasulullah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan jelas, panjang pendek bacaan, berhenti sejenak pada setiap ayat, membaca dengan suara lantang, dan yang terakhir membaca secara tartil. Nah, apakah kalian sudah melakukan cara tersebut? Oke, selanjutnya kita akan membahas adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, guru secara musyafahah. Apa sih musyafahah itu? Yaitu berguru kepada orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, mempunyai niat yang bersih. Yang ketiga, membaca dalam keadaan suci dan berada di tempat yang bersih. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat dan mulut dalam keadaan segar. Yang kelima, membaca ta'awudz dan membaca secara tartil atau memperindah suara. Yang keenam, membaca dengan khusyuk dan khusyuk. Khusyuk yaitu perhatian, sedangkan khusyuk yaitu konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu merenungi setiap makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Demikian tadi video yang sudah saya buat, semoga memberi manfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi video yang sudah kakak buat sebagai tugas kakak di kuliah. Jangan dilihat dari suara atau tampilannya ya tadi, tapi dilihat dari isi pokoknya saja. Suaranya siapa ya? Banyak. Masa gak mirip? Ya, suara kakak sendiri itu. Nah, pelajaran kita hari ini itu ada membaca Al-Quran dan juga berdoa. Nah, sebelumnya adab itu apa sih? Ada yang tahu adab itu apa? Aturan. Terus apa lagi? Tata cara, etika. Ya. Aturan. Adab yaitu tata cara, etika atau aturan. Kalau adab membaca Al-Quran berarti ya tata cara kita dalam membaca Al-Quran. Nah, adab dalam membaca Al-Quran yang berada di LKS kita ini yang diajarkan dalam syariat Islam kita ini bersandarkan kepada bagaimana cara Rasulullah dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian tadi disebutkan apa saja sih cara Rasulullah dalam membaca Al-Quran itu? Di sini ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan jelas. Jadi ketika kita membaca Al-Quran harus dengan suara yang jelas. Contohnya, Hamzah harus membaca A, I, U. Tidak boleh membacanya O. Ya. A harus A, berarti mulut terbuka. Ya. Tidak boleh membacanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya dalam ajaran kita itu ada pembelajaran makhorijul huruf. Ada banyak dari kalian pasti yang sudah mengerti makhorijul huruf itu yaitu tempat keluarnya huruf. Bacaan. Tempat keluarnya huruf deh, makhorijul huruf. Nah, kemudian yang kedua, panjang pendek setiap huruf Al-Quran. Rasulullah itu membaca Al-Quran sesuai dengan panjang pendeknya. Makanya ada pembelajaran ilmu tajwid. Di sini ada yang sudah tahu semua ilmu tajwid. Belum tahu sama sekali? Tahu, sedikit-sedikit. Belum tahu? Sedikit-sedikit. Ya, ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ada mat qadhi, ada mat fatih, mat wajib mutasil, ada juga ism fasil, mat silah qasirah dan mat silah qawiyah. Dan masih banyak lagi deh cara membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Nah, kemudian yang ketiga, berhenti pada setiap ayat. Yang ketiga yaitu berhenti sejenak pada setiap ayat. Nah, ini faedahnya ketika kan kalau kita berhenti pada setiap kalimat, setiap ayat dalam Al-Quran, itu kita faedahnya bisa mengambil, bisa menata nafas kita dengan sempurna. Jadi kita tidak lagi tuh membaca Al-Quran dengan mengambil nafas di tengah-tengah ayat. Tidak boleh. Kita kan sudah bisa semua, insya Allah sudah tahu ilmu tajwid dan sudah pintar membaca Al-Qurannya. Jadi adik-adik sekarang sudah tahu ya. Setelah ini kalau membaca Al-Quran tidak boleh mengambil nafas di tengah ayat. Ya, Ayat itu mana kan? Loh, ada, nah itu berarti sejenak ada tanda wakaf, ya. Ada tanda wakaf biasanya berbentuk yin kecil di atas, kop
malah Kamar mandi. Lompongan mana dulu? Udah. Lompongan.